Yo, apa kabar? What's up guys? Kembali lagi bersama kami di channel Generasi Pejuang. Sore ini kami lagi ngobrol santai nih bersama salah satu profesor dari Universitas Andalas Kota Padang, Pak Profesor Al-Mahdi. Bagaimana kabarnya Pak Prof? Oke, dahsyat. Sehat Pak Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga di sini saya didampingi oleh salah satu dokter dari Kota Lampung. Di sini ada Dokter Surya. Bagaimana kabarnya Dokter Surya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga saya didampingi oleh salah satu abang saya nih. Ini orangnya luar biasa tampan, Bang Denny. Bang Denny dari mana? Dari Bosporus, Turki. Bosporus, Turki. Bener nggak ini? Tapi wajah-wajahnya ini dari Bangka. Dan saya dengar-dengar Bang Denny ini lagi nguber-nguber jodoh ya Bang. Bukannya kita sama, Bang Piji? Oh gitu. Jadi kita saling mendoakan Bang Denny ya. Dan juga sahabat dekat saya. Cuman kami ini beda ayah ya. Ada di sini Bang Kim. Dari mana Bang Kim ini asalnya? Saya asal sih bukan Padang, dari perantau, tapi sekarang udah netap di Padang. Oh gitu. Karena udah beristri orang Padang juga. Berjodohnya juga di Padang. Jadi Bang Kim ini juga baru punya momongan. Bukan begitu Bang Kim? Dan juga saya didampingi oleh salah satu wanita, ibu muda. Ibu apa kakak nih enak dipanggil? Kakak aja lah. Kak muda. Kak muda nih dari Padang ya? Iya, Asli Padang. pendatang juga. Pendatang juga. Dan juga kabar burungnya Kak muda ini baru menikah. Bukan begitu Kak muda? Oke, selamat. Oke guys, kita mulai perbincangan ngobrol santai kita bersama Pak Profesor Al-Mahdi ya. Pak Prof, ini saya mau tanya nih Pak Ya. Prof. Kebetulan Pak Prof ini memang sangat mengenal propolis Pak Prof ya. Aha. Gimana Pak Prof itu bisa mengenal lebih dalam tentang propolis Pak Prof? Oh, Boleh iya. sedikit dijabarin Pak Prof biar kita tahu dan juga teman-teman kita di seluruh Indonesia juga semakin paham tentang propolis Pak Prof. Ya, jadi kebetulan, ini faktor kebetulan ini. Saya kenal dengan seseorang mahasiswa. Jadi mahasiswa saya ini member Melia. Oh, member aktif Pak Prof. Member aktif. Member aktif. Ya, sampai sekarang. Jadi sekarang dia dosen di Aceh. Jadi kebetulan dia anak bimbing saya. Oh, Anak bimbingan ya. Nah, kemudian dia menawarkan propolis. Oh. Memprospek lah. Luar Wow, biasa. luar Nah, biasa. sekarang saya kenal namanya istilahnya memprospek profesor dia. Oh, Luar iya, biasa memang. dahsyat prospek profesor ya. Awalnya saya tidak percayanya, apa sih propolis? Kayaknya saya sendiri belum kenal apa sih propolis. Nah, kemudian berulang kali, mentalnya memang luar biasa. Jadi itu Pak Prof kalau boleh tahu kira-kira tahun berapa itu Pak Prof ketika di perkenaan propolis? 5 tahun yang lalu. Nah, di samping itu saya juga baca-baca dikit di literatur kan. baca ya Pak Prof ya. Supaya jangan ketahuan blow on kita kan. Dia aja mengajak kita kan. Dan saya baca-baca. Rupanya memang luar biasa. Suatu saat dia datang lagi. Setiap 3 hari dia datang itu. Itu di Padang Pak Prof? Di Padang. Oh, di Padang. Di farmasi Universitas farmasi. Andalas. Oh di kampus Pak Prof Ya, di kampus. Nah, kebetulan dia datang, saya keluar SK saya, pembimbingnya Prof katanya. Oh. Kemudian ya saya suruh sekali. Kalau begitu kita penelitian propolis. Saya sudah baca, nah sekarang benar atau tidak, kita coba secara saintifik. Nah, uji praklinis. Biar lebih detail gitu. Betul, ya. Ya, uji praklinis ini menggunakan hewan ini, hewan-hewan percobaan. Oke, jadilah dia penelitian propolis. Nah, penelitiannya adalah tentang LD50, lethal dose 50. Jadi dari hasil penelitiannya LD50 propolis itu sangat tinggi. Tinggi maksudnya itu bagaimana Pak Prof? Tinggi itu artinya propolis itu aman. Oh aman. Ya, jadi lethal dose itu kalau makin rendah itu makin berbahaya. Propolis. Ternyata tinggi sekali. Jadi artinya overdose kita memakan aman. Nah, itulah salah satu hasilnya. Oke, nah kemudian coba uji teratogenitas kata saya. Kebetulan saya orang teratogen. Teratogen itu artinya cacat pada bayi. Nah, aman nggak kalau ibunya minum propolis? Aman nggak? Oh saat ngandung minum propolis aman atau tidak? Oh iya. Lalu diujinya. Oh, dia juga menguji. Oh, ternyata aman. Wah. Nah, kemudian dia tamat. Saya masih juga belum jadi member Melia. Oh jadi sudah tamat anak bimbing Pak Prof, tapi Pak Prof belum gabung juga? Belum. Malah saya dikasih hadiah Melia yang 6 meli itu. Oh, Meli Prof yang kecil Iya. Pak. Ya, coba deh Prof. Nah, kemudian berlanjut kan. Oh,
dia udah tamat, kemudian dia udah jadi dosen sekarang di Banda Aceh. Nah, sementara saya tetap membaca-baca. Ya, saya baca semua propolis. Kalau di kampus kan mudah itu mencari Iya, jurnal benar, itu kan. ya. Nah, kemudian itulah berlanjut terus. Nah, akhirnya ada seorang member Melia, dia dosen keperawatan, namanya Leader Leni. Master. Master keperawatan. Ini dia masuk dengan pendekatan beda. Nah, jadi ceritanya lebih nyambung. Ya kenapa? Karena saya juga sudah membaca-baca propolis, basisnya sudah ada, maka ketertarikan kita, kuriositas, Mulai muncul. rasa ingin tahu itu mungkin tinggi. Nah, lalu dia juga menyodorkan 10 kiri 10 kanan ini dia. Oh, Wah, nah ini dia. 10 kiri. Jadi yang buat Pak Prof tertarik itu di posisi mana Pak Prof? Kedua-duanya. Kedua-duanya ya? Kedua-duanya ya. Jadi dari produk, oke, kita tertarik tadi kan. Ada yang mendekati lagi kan. Tahunya Tuhan mengirim Leni tadi. Betul. Ya, oke. Sejak itulah kira-kira tahun 2015 kemudian saya dikenali Melia Propolis, baik dari segi 5 pilar dan segala Oh, macam. semua ya. Ya, nah, sejak itulah saya jadi member Propolis. Nah, dari member Propolis saya ikut pelatihan-pelatihan, pelajaran dengan leader-leader. Ya, saya ikuti. Saya membaca malah lebih dalam tentang Propolis ini. Di hampir semua riset Propolis, kemudian Propolis yang berhubungan dengan penyakit-penyakit, ternyata memang luar biasa. Ya, satu hal yang menarik bagi kita, salah satu obat tradisional. Ini kan termasuk tradisional ini. Oh iya. Ya, jadi dari banyak obat tradisional, hanya satu-satunya propolis yang diteliti hampir setiap minggu oleh berbagai para ahli Para di ahli-ahli. dunia ini. Ya. Kalau obat tradisional lain ada sih diteliti, misalnya ini yang meneliti orang Turki misalnya. Oh gitu. Nah, kemudian tanaman lain diteliti orang ini. Oh, ini tidak serentak, mereka terfokus pada satu propolis. Jadi begitu tertarik mereka dengan propolis. propolis, Ya berarti ada sesuatu. Ada something kan propolis luar biasa. Ya, something propolis inilah yang menjadi inti kenapa semua sampai sekarang ya. Sampai tahun 2019 bulan Maret untuk jurnal April juga sudah keluar, bayangkan. Jurnal April. Iya, sudah keluar. tentang propolis. Propolis, bayangkan. Satu minggu rata-rata muncul penelitian-penelitian baru dan penelitian itu saling mendukung. Nah, ini enaknya. Ya, jadi sejak itulah saya kenal dengan Melia Propolis, kemudian saya ikut dengan Melia Propolis, lalu saya menyampaikan ke orang profesi saya sebagai dosen, di sanalah tempat saya mengabdi. Nah, tetapi saya juga bekerja di Melia. Itu Pak Prof udah berapa lama tuh sebagai dosen, sebagai profesor? Profesor saya tahun 2006. 2006. Tapi kalau saya sebagai dosen sudah 32 tahun. Luar biasa. Jadi memang Pak Prof ini sekarang sehari-hari konsumsi propolis Pak Prof ya? Ah iya. Sampai-sampai cucu saya juga minum propolis. Cucu Pak Prof juga minum propolis? Itu umurnya berapa tahun Pak Prof? 1,5 tahun. Tidak ada kekhawatiran tentang propolis untuk anak kecil Pak Prof? Karena saya sudah membaca. Kemudian berlanjut. Ya akhirnya saya pernah mengundang orang-orang untuk berdiskusi tentang propolis. Pak Prof undang tuh. Ada orang agama, kemudian ada orang ahli lebah. Ahli lebah. Lalu kita undang, kita bicara tentang propolis ini. Jadi kebetulan ada acara namanya di farmasi itu acara Galenika ya, yang mengadakannya para tingkat apoteker itu. Di topiknya itu tentang propolis. Kita juga mengundang orang lain. Ada ulama ya, ada ulama di sana. Jadi artinya dia orang dari IAIN, tapi dia ahli tafsir. Ahli tafsir Al-Quran ya. Lalu dia yang mengatakan bahwa kata-kata propolis memang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu kan bukan merupa juklak ya. Tapi dia petunjuk umum. Nah, tetapi dari segi saintifik, nah orang biologi tadi juga mengatakan bahwa propolis dengan madu itu memang sumbernya berbeda. Sumber maksudnya bagaimana? Jadi sumbernya memang berbeda. Kalau madu memang keluar dari dalam tubuh kan. Nah, kalau yang propolis ini gabungan dari luar dan dari dalam tubuh. Oh gitu. Ya, jadi propolis ini begini, dia adalah produk bioteknologi. Bioteknologi. Ya, di orang kan sekarang mengenal bioteknologi ada ilmu baru, tidak. Propolis adalah Jadi itu bukan hal bioteknologi. yang asing gitu. Bukan. Jadi produk bioteknologi itu adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh satu bahan alam, kemudian diproses oleh makhluk lain. Ya, dalam hal ini lebah. Kemudian jadilah dia produk baru. Nah, itulah yang propolis. Jadi propolis ini berasal memang dari pucuk-pucuk tanaman. Pucuk-pucuk tanaman yang diambil oleh lebah.
Nah, kemudian dicampurnya dengan air liurnya. Nah, kemudian jadilah dia produk propolis ini. Ya, lain dengan madu kan? Kalau madu, dia mengambil bunga, saripati bunga, lalu dikeluarkan lagi, ya kan? Nah, jadi propolis itu pasti berbeda-beda, tergantung kepada tanaman apa yang dimakannya. Jadi misalnya propolis yang dari Turki, propolis dari Brazil, dari Bogor, pasti berbeda kandungan kimianya. Ya, secara umum pasti berbeda. Nah, menurut riset, orang kan getol sekali dengan propolis. Iya, getol sekali para peneliti ini. Sangat ya, penasarannya tinggi sekali. Nah, kemudian ditelitinya, ternyata memang propolis yang paling bagus itu adalah dari Brazil. Kriterianya apa? Kriterianya adalah di sana banyaknya bioflavonoid yang dikandung. Dan kemudian kandungan-kandungan senyawa aktif farmakologis. Nah, ternyata memang hasil penelitian itu yang paling bagus memang dari Brazil. Jadi bersyukur kita, Melia Sehat Sejahtera ini, propolis kita, ya, sumber propolisnya itu memang berasal dari Brazil. Nah, satu hal yang menarik lagi pada Melia Sehat Sejahtera ini adalah pabriknya ini kan di Malaysia ini. Betul, iya. Nama pabriknya Herbal Science. Herbal Science Malaysia. Herbal Science Malaysia ini pabriknya itu sudah GMP namanya. Standar GMP. Ya, GMP ini kan Good Manufacturing Practice. Jadi artinya ketika dia membuat itu, dia harus memenuhi standar-standar dunia. Standarnya ini apa? Bahan bakunya harus standar, bahan bakunya harus flat setiap hari, ya, tidak ada perubahan. Senyawa penandanya harus sama, ya, senyawa utama yang ada di sana sama setiap hari. Dan juga tentu harus higienis ya, Pak Prof ya. Higienis sudah pasti. Higienis ini tercermin dari pabrik GMP itu bukan main-main. Pabrik GMP itu setiap sudut itu tidak boleh 90 derajat. Bayangkan ruangannya itu, ya. Ruangannya itu harus lengkung. Setiap sudut, bayangkan. Itu supaya debu-debu mudah keluar. Kemudian tekanan di dalam pabrik itu dengan luar berbeda, sehingga nanti ketika dia buka pintu, angin yang masuk bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Nah, begitu yang GMP itu. Jadi selain produknya, ya, selain bahan bakunya, kemudian pemrosesannya itu yang GMP itu secara total. Nah, kita bersyukur Melia adalah produk yang GMP ya, Pak Prof ya. Ya. Top Sekali. Artinya saya yakin tidak semua produk-produk yang diproses secara GMP tadi. Kalau obat GMP semua. Ya, kalau obat sudah pasti GMP. Nah, itu syarat mutlaknya. Kita GMP ya. Oke, tadi pembicaraan kita itu semua adalah produk Melia Sehat Sejahtera yang asli. Nah, ingat teman-teman, perjuangan sekarang banyak sekali produk-produk palsu kita jumpai, dan kita harus wanti-wanti ke teman-teman, ke member semua, bahwa produk Melia hanya dijual melalui stokis dan member-member aktif dari PT Melia Sehat Sejahtera. Sekali lagi, banyak produk palsu. Yang kita bicarakan tadi adalah semua produk yang berasal dari PT Melia Sehat Sejahtera. Oke, ingat itu.